Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum Bapak berlanjut ke materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, Bapak ingin mengabsen dulu apakah ada yang di antara kalian yang tidak hadir. Oke, alhamdulillah hadir semua ya. Baik, materi pembelajaran yang akan kita bahas pada siang hari ini adalah materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Baik, anak-anak, di sini Bapak ingin menanya terlebih dahulu nih sama kalian. Kira-kira saluran atau sistem pencernaan pada manusia itu tersusun dari saluran pencernaan apa aja sih? Berurut ya, berurutan sebutinnya. Siapa yang tahu? Oke, pertama betul sekali, mulut ya. Mulut, lalu ada faring. Oke, lalu kerongkongan, lalu lambung, usus halus, usus besar, dan juga terakhir pembuangan. Ya, betul sekali. Yang terakhir adalah anus. Nah, yang kita tahu itu hanya yang tadi kalian sebutkan ya. Dan di sini Bapak ingin memberitahukan lagi, ternyata ada juga organ-organ yang sangat berperan atau mempunyai peran di dalam sistem pencernaan pada manusia. Contohnya seperti kelenjar pencernaan, di mana ada hati dan juga pankreas. Nah, Bapak juga ingin menjelaskan bahwa pada sistem pencernaan pada manusia itu terdapat dua proses sistem pencernaan, yang dimana yang pertama itu ada proses apa yang tahu? Oke, betul sekali. Proses pencernaan secara mekanis dan juga kimiawi. Nah, kira-kira kalau misalkan kalian disuruh membedakan di antara keduanya, apa sih? Oke, silakan Doni. Oke, betul sekali. Jadi, anak-anak, pencernaan atau proses pencernaan secara mekanis ini yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Nah, sedangkan kalau misalkan satu lagi ada yang tahu? Silakan Siska. Oke, proses kimiawi. Nah, kira-kira Siska, proses kimiawi ini prosesnya itu kayak gimana kalau menurut kamu gitu? Oke, betul sekali. Nah, jadi anak-anak, proses pencernaan secara kimiawi ini di mana terjadinya adanya pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan. Nah, dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran lebih kecil gitu. Nah, kalau berbicara tentang proses pencernaan makanan itu meliputi, tolong dicatat ya, ada ingesti, mestikasi, degulasi, dan juga digesti gitu. Nah, sistem pencernaan ini terdiri dari organ-organ dan juga kelenjar-kelenjar pencernaan, yang dimana nanti di dalam proses yang terjadi tadi, 4 proses yang tadi Bapak sebut itu akan berada atau mekanismenya ada di dalam saluran pencernaan dari mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, sampai dengan anus, dan dibantu oleh kelenjar pencernaan yaitu hati dan juga pankreas. Oke, sebelum kita lanjut, Bapak ingin menampilkan sebuah video, silakan disimak baik-baik. Dan kalau perlu, kalian catat. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai organ pencernaan pada manusia dan fungsinya.
teman-teman, seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, teman-teman mampu mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Yang kedua, teman-teman mampu memahami fungsi organ-organ pencernaan pada manusia. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube kami, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Terima kasih. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengetahui sistem pencernaan pada manusia. Seperti apa sih sistem pencernaan pada manusia? Teman-teman, sistem pencernaan manusia adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Nah, teman-teman, makanan yang masuk ke dalam mulut kita akan melalui proses pencernaan yang digunakan untuk mengubah makanan tersebut menjadi energi dan pada akhirnya melewati proses pembuangan melalui anus dan dihasilkan berupa feses. Nah, teman-teman, proses perjalanan makanan dari mulut sampai ke proses pembuangan ini disebut sistem pencernaan. Sudah paham, teman-teman? Oke, kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga, sistem pencernaan pada tubuh manusia berfungsi untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Nah, makanan yang semula dalam bentuk kasar dapat berubah menjadi bentuk yang lebih halus dengan bantuan gigi dan enzim. Dalam hal ini, enzim pencernaan dapat mempermudah proses penyerapan sari makanan. Selain itu, sistem pencernaan juga berfungsi untuk membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan tubuh. Nah, keberadaan zat-zat sisa tersebut dapat menjadi racun bagi tubuh manusia jika tidak dikeluarkan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengetahui organ-organ pencernaan pada manusia. Ada yang sudah tahu organ pencernaan pada manusia ada berapa? Iya betul, jawabannya ada 6. Nah, bisa teman-teman lihat di gambar, organ pencernaan pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, teman-teman, sekarang teman-teman sudah mengetahui apa saja organ pencernaan pada manusia. Selanjutnya, kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, teman-teman, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah, fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya ada lambung. Teman-teman, fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Nah, teman-teman, fungsi utama dari usus halus ini yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, teman-teman, organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah, teman-teman, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan makanan pada manusia beserta fungsinya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah, teman-teman, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik.
Proses selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kemudian proses yang kelima, dari lambung makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap. Selanjutnya, proses yang keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, teman-teman, fungsi usus besar di sini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman, lalu apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Iya betul, yang pertama akan terjadi terganggunya sistem organ pencernaan. Hal ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Yang kedua, akan terganggunya metabolisme tubuh. Hal ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tidak optimal masuk ke dalam tubuh sehingga mengganggu sistem metabolisme. Dan yang ketiga, mengganggu sistem ekskresi. Nah, teman-teman, dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal sehingga dapat merusak sistem ekskresi. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah susunan organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perlu teman-teman ketahui, sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lain bekerja, karena sumber energi yang didapat dari organ lain bergantung dari sistem pencernaan dalam memprosesnya. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Yuk berbagi ilmu baru dengan cara kalian share video ini ke media sosial yang kalian inginkan ya. Dan support channel kami dengan cara like, komen, share, dan subscribe channel kami. Jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat memperoleh informasi terupdate dari channel YouTube kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ya, karena videonya juga yang kita tonton tadi, saksikan bersama-sama sudah habis. Kalau misalnya kita review bersama-sama tayangan yang sudah kita tonton bersama-sama tadi, betapa besar karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan proses yang sedemikian rumit itu bisa terjadi di dalam tubuh kita gitu, yang dimana itu membantu kita menjadi hidup, atau Allah sudah menciptakan kita sedalam bentuk yang sebaik-baiknya gitu. Nah, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah mengetahui organ-organ apa saja yang terlibat dalam sistem pencernaan pada manusia ini, dan juga kelainan-kelainan apa saja yang terjadi atau mungkin terjadi di dalam sistem pencernaan manusia ini, dan juga bagaimana cara pencegahannya. Oke, mungkin Bapak di sini akan membagi kalian ke dalam 5 kelompok besar, karena jumlah kalian ini kan ada 35. Jadi satu kelompok nanti bakalan terdapat 7 orang siswa gitu, yang dimana nanti kalian diminta untuk membuat model dari sistem pencernaan pada manusia, yang nantinya kalian akan disuruh untuk mempresentasikan hasil kerja kalian, dan dimana hasil kerja ini nantinya kalian kerjakan di rumah dan dibawa hasilnya itu minggu depan untuk kalian presentasi gitu, dan nanti Bapak baru bisa nilai hasil kerja kelompok kalian gitu. Ada yang ingin bertanya?
Oke, untuk alat-alatnya mungkin itu kalian bebas, entah itu mau bentuknya apa. Entah itu dari gambar atau mungkin kamu mau bikin model gitu. Karena di sini buat model, jadi alangkah baiknya kalian bikin model, entah itu dari mana gitu. Yang penting sekreatif kalian gitu. Karena ini nanti nilainya kelompok dan akan menjadi akumulasi untuk nilai keseluruhan gitu. Oke, baik. Kemungkinan karena waktu pertemuan kita juga sudah habis, mungkin cukup sekian dikarenakan waktu kita juga sudah habis. Kalau mungkin tidak ada pertanyaan, mungkin Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.